Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang listrik dinamis. Melanjutkan materi kita yang kemarin, listrik statis. Sebelum kita mulai, Ibu sampaikan dulu apa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 itu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Untuk KD 4.5, KD keterampilan, itu diharapkan kamu bisa menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Yang kedua, membuat rangkaian komponen listrik dengan berbagai variasi baik seri maupun paralel. Kemudian yang ketiga, menyelidiki hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu rangkaian, atau dikenal dengan hukum Ohm. Yang keempat, menggambarkan arus listrik dan beda potensial dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kelima, menggunakan hukum Kirchhoff 1 untuk menghitung tegangan listrik V dan arus listrik I dalam suatu rangkaian. Dan yang terakhir, menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik baik seri maupun paralel. Tentunya video kali ini tidak semuanya langsung Ibu berikan, kita lakukan secara bertahap ya. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian menyalakan lampu, kipas angin, radio, komputer, HP? Bagaimana perlengkapan tersebut bisa menyala? Apa sih yang terjadi? Dari tadinya mati, begitu kita nyalakan saklarnya, langsung bisa nyala dan bisa kita gunakan. Bagaimana proses terjadinya? Kita simak penjelasan sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang listrik statis. Ada yang masih ingat listrik statis? Statis itu listrik yang ada di listrik diam. Ya, kalian perhatikan. Jika ada dua buah tabung dihubungkan dengan pipa, kemudian tabung pertama diisi dengan air, tabung yang kedua, tabung B, tidak diisi air, maka apa yang terjadi? Ya, air akan mengalir dari tabung A menuju ke tabung B sampai tinggi air di tabung A sama dengan tinggi di tabung B. Ini prinsip bejana berhubungan ya, jadi sama tinggi airnya kalau sudah seimbang. Nah, bagaimana jika posisinya seperti ini? Jadi tabung A lebih tinggi daripada tabung B. Apa yang terjadi? Oke. Air akan mengalir juga, tetapi tingginya tidak sama. Tinggi air di di tabung A pasti lebih kecil daripada tinggi tabung B. Tabung B akan lebih tinggi. Sampai semua air akan pindah ke tabung B. Apa yang bisa kita kaitkan dari peristiwa tersebut antara air dengan listrik? Kalau air itu berarti ada sumber air. Di listriknya ada sumber muatan listrik. Air mengalir dari bejana lain jika terhubung. Nah, listrik juga sama, dia bisa mengalir ke perlengkapan listrik jika terhubung. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, sedangkan listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sumber air dapat habis jika terpakai. Sama, listrik juga bisa habis muatannya jika terpakai. Jadi
Jadi apa bedanya listrik dengan air? Kita lihat gambar selanjutnya. Ini ada sebuah baterai. Kita tahu baterai punya dua buah kutub positif dan kutub negatif. Jika baterai dihubungkan dengan kabel pada sebuah lampu, jika rangkaiannya terbuka seperti ini atau dalam keadaan off, lampu tidak akan menyala. Tapi kalau saklarnya itu kita hubungkan atau kita nyalakan, maka muatan-muatan elektron bisa mengalir sehingga lampu akan menyala. Aliran tadi itu ada aliran arus listrik bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Itu bisa lihat ya, harus terhubung atau dalam posisi on. Kalau saklarnya kita matikan, saklarnya artinya kabel penghubungnya terbuka, maka lampu akan mati. Oke, jadi itulah bedanya arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, kemudian yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian seri paralel. Ya, coba kalian amati apa sih bedanya rangkaian seri, rangkaian paralel, dan seri paralel. Dan bagaimana dengan nyala lampunya? Kalau nyala lampunya tipis seperti ini, berarti ini lampunya redup ya. Kalau tebal seperti ini garisnya, berarti ini artinya lampunya terang. Coba kalian perhatikan, kalau rangkaian listrik seri, posisi lampu sejajar ya, ini disebut rangkaian listrik seri. Nyambung terus kabelnya. Apa yang terjadi kalau lampu yang ini mati, misalnya kabel putus, maka yang ini juga akan mati karena tidak ada aliran listrik, tidak ada aliran elektron. Maka lampu yang kedua juga mati. Untuk rangkaian listrik paralel terdapat percabangan ya. Dia tidak lurus aja kabelnya, jadi ada titik percabangan di kabelnya. Ini disebut dengan rangkaian listrik paralel. Bagaimana kalau salah satu lampu mati, misalnya yang atas ini mati, apakah lampu yang kedua mati juga seperti halnya dengan listrik seri? Kita lihat kabelnya. Kalau yang listrik atas, yang lampu atas mati, ternyata elektron masih bisa mengalir kan, sehingga kalau listrik lampu yang ini mati, lampu yang kedua tetap menyala. Bagaimana kalau dengan lampu yang kedua yang mati? Apakah lampu yang atas mati juga? Kita lihat kabelnya. Oh, ternyata elektronnya tetap mengalir, bisa mengalir, ada lintasannya dari positif ke negatif. Maka lampu yang atas juga masih tetap bisa menyala. Inilah keuntungan dari penggunaan listrik paralel. Selain dia lebih terang, kalau ada salah satu lampu yang mati, lampu yang lain tidak terpengaruh. Nah, ini yang ketiga, rangkaian campuran seri dan paralel. Untuk yang terang gelapnya, terang redupnya, yang di seri, terpasang seri, redup, sedangkan yang terpasang paralel dia lebih terang. Oke, mudah-mudahan kalian pahami ya perbedaan rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Ya, demikian dulu materi kita kali ini. Silakan kalian pelajari lagi, diulang-ulang,